jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya beralasan termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak Peggy Setiawan, Tribunus. Sehingga surat ketetapan S.tak Romawi /90 Romawi /1.24 dikrimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2004 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH Pidana pasal 95 ayat 1, pasal 97 ayat 3 KUHP serta jaminan prosedural judisial guna pemenuhan kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan internasional komponen sipil dan political rights covenant atau kovenant internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan. 9. Sebagaimana telah pemohon uraikan di atas bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon dilakukan dengan tidak sesuai prosedural menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus KUHP, KUHP, junto putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU/2014 tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 10. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Recording in progress. bagaimana juga terhadap pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang proses kehakiman yang berbunyi tiada seorang juga pun tanpa dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Analisis hukum pemohon terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon adalah tidak sah. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 14 KUHP telah mengatur tersangka adalah seorang yang salah perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 17 KUHP yang berbunyi yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 1/14 lebih lanjut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 PUU 12 Romawi dalam amal putusan yang berkaitan pembuktian permulaan yang cukup adalah sebagai berikut. Pasal bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam
pasal 1, ayat 14, pasal 17 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Recording in Nomor progress. 1981 tentang hukum acara pidana. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang terbuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang acara pidana. 2. Bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dikenal dengan alat bukti yang sah tercantum jelas dalam pasal 184 KUHP, yaitu A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. 3. Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa dalam perkara akuo, dugaan kuat bahwa termohon dalam menjalankan fungsi penyidikan pro justisia menentukan pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, alat bukti yang cukup, namun alat bukti yang diserahkan pemohon dalam perkara ini haruslah terlebih dahulu diurai dan diuji apakah 2 alat bukti dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang menunjukkan tindak pidana dan telah menunjukkan bahwa tersangka adalah melakukan. 4. Bahwa untuk menguji terhadap sadar penetapan tersangka Oh gitu? Saya dapat ini. Ya udah, sama Exo. Sama Exo. Ini solidaritas. Pakai ini 2 ya sama. Membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti yang diakui di pengadilan berdasarkan pasal 184 KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 3. Batch foring, yaitu secara harfiah diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Batch foring menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat formalitis yang meliputi cara dan ketentuan memperoleh alat bukti secara sah untuk dapat diajukan dalam persidangan. 4. Bewislas, yaitu pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang dalam perkara pidana memiliki kewajiban membuktikan adalah penyidik atau penuntut umum. 5. Bewislas dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbukti suatu tuduhan. Kekuatan pembuktian yang terletak pada bukti yang diajukan. Apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan? Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. 6. Batch weight minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana. Batch minimum adalah 2 alat bukti. 6. Bahwa karena diajukan oleh pemohon dalam pra peradilan akuo adalah tentang sah atau tidaknya sah penetapan tersangka, sehingga yang diuji adalah 2 alat bukti yang sah yang menjadi dasar
dalam penetapan tersangka oleh termohon, sehingga tujuan pemohon pra peradilan Aqua yang diuji bukan hanya terkait bukti yang dianggap administrasi atau formalistik, akan tetapi lebih pada analisis bukti atas pokok perbuatan pidana, bukan hanya terkait banyaknya jumlah bukti yang kemudian diserahkan oleh termohon di persidangan dalam perkara Aqua, namun lebih kepada penilaian objektivitas alat bukti yang dimaksud di atas. Bukan hanya berlaku untuk pemohon, tetapi harus diberlakukan juga terhadap termohon. Khususnya berlaku sebagai dalam hukum pembuktian pidana, yaitu demi kebenaran formil dan material dalam kepentingan umum. 7. Bahwa pada pokoknya pemohon diduga melakukan tindak pidana perlindungan anak atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 8. Bahwa atas tersebut termohon terindikasi dalam proses projustisia baik penyelidikan maupun penyidikan untuk menentukan pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti sebagai berikut: A. Visum et repertum nomor /77/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana. Pokok dalam kesimpulan visum et repertum nomor /77/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas Muhammad Rizky Rudiana tersebut, yaitu pada mayat laki-laki berusia 16 tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam dan tungkai bawah kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. B. Visum et repertum nomor /76/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina. Bahwa pokok kesimpulan visum et repertum nomor /76/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina, yaitu mayat perempuan berusia 16 tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala dan ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai dengan luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang, patah paha kanan, dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada bagian perut kiri dan paha kiri serta kemerah-merahan paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. 9. Bahwa terhadap visum et repertum nomor /77/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam
dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana dan visum et repertum nomor /76/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina. Visum et repertum tersebut hanya menjelaskan atas indikasi sebab-sebab yang mengakibatkan kematian saudara Rizky Rudiana dan saudari Pina dan menjelaskan telah terjadinya dugaan persetubuhan terhadap saudari Pina dengan ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. 10. Terhadap hal tersebut telah tidak dapat dijadikan sebagai dasar satu-satunya bukti yang menentukan bahwa pemohon adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku pembunuhan dan atau persetubuhan terhadap anak tanpa didukung dengan adanya bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa pemohon adalah pelakunya yang patut dijadikan sebagai tersangka, terkecuali dalam visum et repertum telah melekat identitas diri pemohon sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut yang tidak dapat dibantahkan oleh hal apapun, misalnya DNA pemohon pada korban atau identik dengan sidik jari dari pemohon atau lainnya yang dapat menjelaskan status perbuatan pemohon. 11. Bahwa tidak adanya saksi yang menyebutkan pemohon adalah orang yang diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan sebagaimana disangkakan oleh pemohon. Maka dari itu berdasarkan argumen dalil-dalil norma dan azas hukum serta peraturan perundang-undangan yang telah pemohon uraikan, telah sampailah pemohon menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Mohon izin kami lanjutkan. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta yuridis di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akwo di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat keterangan nomor S.TAP 90-1.24/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan berserta seluruh yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri di daerah Jawa Barat di Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S.TAP /5-1.24/2024 Direktrimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan termohon untuk melepaskan pemohon. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. 9. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Negeri
Maaf saya ulangi, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus yang memeriksa permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang saya diadilinya ex aquo et bono. Demikian permohonan pra peradilan ini pemohon sampaikan dan ajukan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pengadilan ini dapat melindungi hak-hak yuridis pemohon. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Hormat kami tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Law Office Subianto Iriana SH dan rekan. Oke. Baik ya, permohonan pra peradilan sudah selesai dibacakan oleh kuasa pemohon. Saya tanyakan, apakah tetap dengan permohonannya atau ada perbaikan? Silakan. Tetap dengan permohonannya atau ada renvoy atau perbaikan? Kami ada renvoy. Silakan di bagian mana? Yang renvoy. Ini, silakan maju. Itu. Sampai majelis tadi. Jangan. Yang dari penyidik silakan diserahkan. Dikasihkan ke sana biar jelas poin-poin yang akan direnvoy. Oh iya. Majelis itu jangan. Tadi majelis. Ya, majelis. Dikasih tanggal dan diparaf ya. Parah. Nginap di mana? Nginap di mana? Marriott kan? Enggak ada Marriott. Berapa jauh Bang? Berapa jauh? Harus 10 menit. Aku 5 menit. 7 menit. Di mana itu Bang? Malam itu. Mana di kita Bang? Tunggu. Nah, benar kasih itu. Nanti lagi.
Sudah selesai ini untuk termohon. Oke, udah selesai ya renpoinya ya. Sudah yang mulia. Kita cocokkan sama-sama terkait dengan renpoi halaman 11 poin 10. Benar itu? Poin 10 ya? Benar termohon? Selanjutnya halaman 13 poin 6 ya. Oke. Selanjutnya halaman 14 poin 10. Yang di bawah, bagian bawah yang ditebali itu. Masih ada lagi. Cuma itu aja ya kelihatannya ya. Dua-dua. Oh, 27. Oh iya. Halaman 27 nomor 9 ya. Poin 10, poin 10. Oke. Sudah selesai ya? Oke, tidak ada renpoi lagi? Tidak ada ya, berarti udah fix. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, ya silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma, bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya.
Tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, untuk menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya sudah nyata tutup. Tuntutan pemohon Peggy lewat kuasa hukum adalah penetapan status hukum Peggy sebagai tersangka dibatalkan demi hukum, kemudian menghentikan penyelidikan dan penyidikan. Selamat pagi Tribuners. Hari ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Bandung, di mana pada hari ini akan digelar sidang pra-peradilan untuk tersangka Peggy Setiawan, dan di depan sudah ada wawancara dengan tim kuasa hukum Peggy yang sudah datang di Pengadilan Negeri Bandung. Akan langsung menyiapkan jawabannya atau tidak, kita belum tahu. Kita tunggu di persidangan. Yang dipersiapkan untuk hari ini apa? Ada Persiapkan yang pasti permohonan sudah ada. Kami juga sudah membagi semua. Akan dibacakan juga itu beberapa secara bergantian ya, antar beberapa tim. Kemudian persiapan lain, saya pikir semua kawan-kawan selaku tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah sangat matang untuk memahami permohonan ini. ada saksi ahli bang hari ini ya? Belum. Agendanya kan belum. Ahli pasti kami akan ajukan, pasti. Kami pastikan itu. Kira-kira seperti itu ya. Udah dari iya makanya. Mikrofon kita juga Cepat lah ibu. Bos. kerja bener loh sumpah. Ini akan memasuki ruang sidang. Tadi dari tim hukum Polda Jabar juga sudah datang lebih dulu, disusul dengan tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Semua tim penasihat hukum Peggy Setiawan sudah sangat siap, sudah sangat cermat dalam memahami semua permohonan yang kami buat tentunya. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah kemudian nantinya sebentar agendanya akan dilakukan langsung dijawab oleh pihak termohon atau masih meminta waktu, nanti kita lihat di persidangan. Berapa persen Bang kira-kira Bang? Apanya tuh? Untuk kebenaran Peggy Bang? Kami hakul yakin benar-benar kami mengukur di sini bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang salah dilakukan penangkapan. Jadi
kalau mau ditanya persenannya, rasa-rasanya yang pantas adalah 100%. Amin. Kira-kira seperti itu. Ya? Terima kasih Abang. Oh, iya. Abang dengan nama siapa Bang? Insan Nasruddin. Insan Nasruddin. Rencananya sudah akan digelar di ruang 6. Tapi bisa dikatakan dengan satu ini memuatkan barang bukti yang ada. Kita ke ruang sidang di Kalau saya mah udah biasa begini. Assalamualaikum Pak Tony. Sehat, semangat. Semangat. Beliau. Terima kasih pokoknya rekan-rekan semua. Ada Pak Tony, teman-teman.